dan ke-33 dan 34. Kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu tausiah subuh yang akan disampaikan oleh terhormat Bapak Ustadz dalam kelompok dan Kudus. Setelah itu ditutup dengan doa. Bila memungkinkan waktunya nanti, apabila ada ibu bapak-bapak yang bicara bertanya, kami persilakan Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Malam-malam minum kopi coklat, paginya sarapan bubur. Yang jawab salamnya semangat, kita doa dengan jujur. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal faraj. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Masjid Nurul Iman beserta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati juga para sepupu kami, orang tua kami, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak, Ibu Ketua RW, Ketua RT 33 atau 34, Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dengan nikmat tersebut, alhamdulillah di subuh ini, walaupun suasananya banyak kabut asap boleh lebih, tadi kami sudah keluar rumah, lumayan di sini air mata tetap bercucuran di bawah. Air matanya netes, nanti banyaknya asap hari ini. Alhamdulillah sekali lagi kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan, kesehatan, insyaallah, sehingga kita alhamdulillah masih bisa bersama-sama bertemu, bersama-sama bermunajat di rumah Allah ini. Semoga insyaallah kita bersama-sama berdoa, silaturahim kita pada subuh ini yang menjadi silaturahim dan membawa keberkahan buat kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita tentunya selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga kesehatan kita, dijaga juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita diberikan insyaallah keistiqomahan ketika bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa semoga kita juga selalu bisa melakukan amalan-amalan soleh, kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan ini. Ini tentunya harapan dan munajat kita semua, karena kita yakin dengan inilah, dengan bekal inilah, maka insyaallah kita semua nanti dalam kehidupan ini akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan tatkala kita nanti kembali kepada Allah, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memberitahukan kepada kita, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin, kata Allah. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, amanu wa 'amilus shalihat, dan juga melakukan amalan-amalan saleh, anna lahum jannah, bagi mereka aku siapkan surga, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk, berharap selalu agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan ini. Maka oleh karena itu sekali lagi bersyukur kita pada subuh ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kekuatan untuk kita insyaallah mewujudkan apa yang kita inginkan, mewujudkan cita-cita kita, mengharapkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita sama-sama ingat, yang namanya ibadah, yang namanya kebahagiaan itu memang perlu kita raih. Tapi jangan lupa, selain kita mengharapkan kebahagiaan dari Allah, yang lebih penting dari itu ialah kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ridho dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Kita beribadah, berdoa, ibadah kita itu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan amalan-amalan, perbuatan keseharian kita, bekerja, kita berharap tentunya pekerjaan kita itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah ridho dengan apa yang kita perbuat, maka insya Allah Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Allah akan memberikan semua yang insya Allah kita harapkan. Insya Allah. Walaupun memang Bapak Ibu, namanya Allah memberikan sesuatu itu yang kita inginkan, ada yang langsung sifatnya, ada yang mungkin lewat perantara Allah, ada yang mungkin ditunda dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakinlah, yang namanya kebahagiaan itu insya Allah Allah pasti akan berikan kepada kita ketika kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita selalu melakukan amalan-amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia, pasti Allah akan berikan kepada kita. Jangan kadang maaf kita ini adalah protes sama Allah. Ya Allah, aku ini sholatnya lah sudah bagus, 5 waktunya lah dapat ya Allah, tapi kok ngampur rezeki aku masih syarat. Ya Allah, aku ini sholat 5 waktunya lah bagus, tapi kok anak aku ya Allah susahnya diomongin. Ya Allah, aku ni solatnya lah bagus, ngajinya melok pengajian lalu tiap mingguan, tapi laki aku masih dah berubah-ubah itu. Ada pasti seperti itu. Yang seperti ini bukan berarti Allah tidak sayang sama kita, bukan berarti Allah tidak sayang sama kita. Tapi inilah cara Allah. Cara Allah memuji kita sebatas mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan yang namanya nikmat itu kan, sebagaimana dalam hadis itu, yang namanya muslim itu, ketika dia dikasih nikmat dia bersyukur. Dengan apa? Alhamdulillah. Namun hari ini kita dapat nikmat, ada teh, ada kopi susu di depan, ada air putih, ada sambal kuenya, bersyukur. Alhamdulillah. Cukup sampai itu belum, Bu? Cukup kedua apa? Diminum. Iya, Pak. Diminum apa yang ada dikasih diminum dulu. Jadi boleh, Bu, diminum sampai diminum, Bapak. Lagi ingin jawab saya yang diminum dulu, coba. Minum, Pak. Bu, segar, Bu, hangat. Ini ya, tidak akan minum. Karena kalau belum minum, rezekinya belum jalan ya. Iya, belum jalan. Kalau makan kita gitu barang-barang. Ya, alhamdulillah. Begitu juga ketika kita diuji sebagai seorang muslim, kita pun juga harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa syukurnya? Sabar. Jadi dalam kehidupan kita ini harus seperti itu. Tidak semua yang kita harapkan ini selalu Allah berikan. Kenapa? Karena Allah itu tahu dengan diri kita. Allah tahu dengan kondisi kita. Bisa jadi si fulan ini
kalau langsung aku kasih rezeki yang banyak, dia ini kaki bisa kufur nikmat. Yang tadinya ibadahnya bagus, karena aku kasih langsung nikmatnya apa yang dia inginkan aku kasih, akhirnya dia lalai. Karena Allah yang maha tahu, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Kesimpulan ini kalau kakek mungkin lakinya langsung benar, kalau bahasa kita dalam aja yang tadinya mungkin lakinya tidak ibadah kurang, hobinya nongkrong misalnya gitu kan di perempatan misalnya gitu kan, dia omongin susah, oh ini kalau langsung kakek bininya tadi maaf, yang tadinya ibadahnya kakek lagi biasa ada kakek ikhtiar lagi gitu. Nah Allah maha tahu dengan ini. Maka oleh karena itu sekali lagi, apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun sekali lagi yang Allah berikan kepada kita, yakinlah itulah yang terbaik dari Allah untuk kita. Jadi itulah yang terbaik dari Allah untuk kita sekali lagi. Karena kita ini Bapak Ibu mengharapkan kalau bisa baiknya itu bukan baik menurut kita saja, bukan baik menurut kemauan kita. Karena kalau kita berharap baik menurut kemauan kita, tapi Allah tidak ridho, naudzubillah. Tapi kalau Allah baik menurut Allah, walaupun mungkin kita merasa agak kurang adil lah kalau bahasa kita Allah ini, karena kita lagi ibadah kok masih diuji, tapi itu menurut Allah, kata Allah seperti ini, kita terima sabar, insya Allah itulah lebih baik bagi kita. Innallaha ma'as sabirin. Bisa lebih mendekatkan diri kita lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lima kali itu sekali lagi bersyukur kita pada hari ini, pada subuh ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan, kenikmatan, subhanallah, nikmat iman kita sehingga kita alhamdulillah bisa sama-sama melangkahkan di rumah Allah, yang melangkahkan kaki kita ini di rumah Allah ini. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua, tentunya kita juga jangan lupa Pak Bu, harus selalu mendoakan dan mengajak bersama-sama. Jikalau mungkin yang selama ini belum jarang masuk ke masjid kita, bersama duduk di masjid ini, di majelis ilmu ini, yuk kita doakan semoga insya Allah di pertemuan yang akan datang bisa bersama-sama kita duduk di majelis ini. Jadi ya kalau memang ada jamaah kita yang biasanya datang ke majelis, ke masjid, rajin aktif, hari ini tidak datang karena mungkin kondisinya sakit, kita doakan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap harus berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena inilah tugas kita bersama. Jadi tugas kita bersama ini sekali lagi selain dari selalu menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan amalan-amalan soleh dalam keseharian kita, dan jangan lupa juga harus banyak bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita tidak menjaga benar-benar akan ini Bapak Ibu, naudzubillah, kita bisa jadi nanti menjadi orang-orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan sama-sama kita hati-hati bersama. Karena paling tidak ada 4 hal, 4 hal yang bisa menjadikan kita, kalau kita tidak jago benar-benar, kita ini bisa jadi menjadi orang-orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penyebab kita bisa tidak mensyukuri nikmat Allah itu paling tidak ada 4 hal. Apa yang pertama? Ziyadatul mal, bertambahnya harta. Banyak hartanya, kaya di dunia ini. Ustaz, apa kita tidak boleh jadi orang kaya? Perlu kita jadi orang kaya, Bapak. Setiap kita orang Islam kalau bisa harus kaya gara-gara. Paling tidak kalau ada kaya hati, ya. Iya, jangan nilai kaya itu kaya duit baik. Kaya hati. Kalau kaya hati itu malah lebih luas daripada kaya duit, ya. Kalau kaya duit kan harta dunia, tapi kalau kaya hati sekalian nerimo, aku kata Allah nerimo itu mau kaya hati, nerimo kona'ah dia. Kayu hartonya. Karena kan banyak juga di antara kita ini yang dikasih kelebihan harta, banyak hartonya lalai. Lalai. Sholatnya bagus, tapi lalai bukan yang lain tentang hak dan kewajiban harta ini tadi.
Bisa juga karena harta itu mau dia menjadi sombong. Kalau ada yang datang ke tanggonya mulai curigaan, ya, sebulan ini datang lagi nanti duit itu pasti. Ini nawar kredit pasti ini nawar kredit ya. Di sini kan ibu yang dalam ibu ya ada ibu. Waduh ya, kita udah katik ya di siko. Biasa itu dunia. Itu dunia biasa. Apa tidak boleh Ustaz? Boleh silakan. Boleh. Tapi jangan sampai melebihi batas kemampuan kita. Ini kan terkadang maaf masuknya 1 juta, kreditannya 2 juta sebulan. Stres lagi stres. Jadi sesuai dengan kemampuan kita dan itu pun yang dibeli memang kebutuhan. Pak Ustaz kalau tak tadi main Pak Ustaz tak ada baca belinya. Mak mano gaji lagi aku sekian. Jadi bisunya nyicil dia sudah alhamdulillah bismillah. Bismillah. Tapi jangan pulang teman-teman gitu. Dia kawan sebelah beli jilbab baru udah kasih duit berejo kredit jangan keterlaluan. Yang masih selagi masih batas wajar silakan. Jadi jika rumah bertambahnya harta ini sekali lagi amat sangat rawan sekali. Ustaz, ada tetangga aku itu Ustaz, uangnya ibadahnya maaf jarang, sholat 5 waktunya jarang, apalagi nak ke masjid. Tapi kok hartanya banyak, dikasih terus sama Allah, mobilnya ada 4 misalnya gitu kan. Yang lainnya banyak, kayak bentar-bentar nggak motor baru lagi, bentar-bentar nggak motor baru lagi. Yang kemarin ditarik dia, iya ditarik dia kan nanti, sampai lagi yang baru tarik lagi yang baru, ada dalam tidak di sini dekat. Jadi mama ya sudah gitu. Yang pasti sifatnya kita ini cuma tugas kita mengajak wadawa sobilha, wadawa sobil. Kita ajak payung. Selain nyari dunia, jangan lupa akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita juga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah setiap diri mempersiapkan untuk hari esok. Ini Allah yang ingatkan kita. Setiap Jumat ini ayat ini selalu dibaca oleh hati kita. Mengingatkan diri kita bersama. Jangan sampai kita ini lalai dengan dunia kita. Asik nyari dunia, harta dunia, lupa akan tugas dan kewajiban kita bermunajat berdoa kepada Zat yang memberikan rezeki kepada kita. Lupa. Jangan sampai ini terjadi. Kalau yang seperti ini ingatkan dulu, diajak. Kenapa? Karena takutnya Pak, yang selama ini dinikmati oleh orang ini tadi itu bukan rezeki dari Allah. Apa? Tapi nakmah dari Allah. Nakmah. Apa nakmah itu? Nakmah itu siksaan yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari hartanya itu. Kenapa? Karena orang ini dikasih banyak harta, tapi dia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita tidak galak berterima kasih. Sama becak kita di dunia, ketika kita dikasih uang duit, tentunya paling tidak yang awal kita ngomong ucap terima kasih. Apalagi kita banyak dikasih rezeki sama Allah. Tapi malah kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak berterima kasih. Naudzubillah, kita ngeri, takut. Karena Allah sendiri kan sudah mengatakan dalam surat Ibrahim kan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, bersyukur di sini dalam artian mempergunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempergunakan nikmat itu untuk bisa memberikan kebaikan kepada sesama manusia. Nikmat apa baik? Baik itu nikmat harta, nikmat kesehatan yang kita saat ini dikasih sama Allah, nikmat waktu.
Dipergunakan tadi kami katakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan juga dipergunakan untuk kita bisa memberikan kebaikan kepada sesama manusia. Dua, bukan cuma hanya kepada Allah, tapi bagaimana kita pun harus bisa memberikan kebaikan kepada sesama manusia. Karena kebaikan kepada sesama manusia ini merupakan aplikasi ketaatan kita kepada Allah, buktinya. Jadi kalau kita benar-benar taat kepada Allah, ibadah kita bagus. Yang kedua juga yang harus bagus, apa tadi kami katakan di awal, dengan manusianya juga harus bagus. Dikasih harta dari mana harta itu selain untuk dirinya bisa bermanfaat untuk orang lain. Mungkin ada jalan jelek, ditambah sedikit. Oh, ini masjid kita ini kurang ini, ada rezeki lebih, kasih. Cara kita agar apa yang Allah berikan kepada kita itu menjadi berkah, menjadi panjang buat kita, bukan cuma di dunia baik harta itu tadi, tapi sampai saat kita kembali kepada Allah, harta ini tadi bisa memberikan kebaikan kepada kita, masih bisa memberikan kebaikan kepada kita. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama dalam Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ziyadatul mal. Kalau kita tidak bisa menjaga benar-benar harta kita, bisa jadi harta ini bisa membuat kita terjerumus menjadi orang-orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Ziyadatul mansib, bertambahnya kedudukan. Ada pangkat. Baik itu mungkin Pak RT di kampung ini, Pak RW, atau kita sebagai pengurus masjid itu, atau yang lain pengurus masjid ini kan pangkat amanah yang Allah berikan kepada kita. Ini terkadang maaf dari amanah ini kalau kita tidak bisa jaganya, terkadang membuat diri kita ini menjadi orang-orang yang bisa jadi menjadi sombong, angkuh. Nah, kalau main itu ada tahu aku di siapa, aku di Pak RT di sini, dosa sombong-sombong. Kau bergaul tidak, aku tidak, misalnya gitu kan, ngatur kalau ke masjid tidak pernah. Gila meninggal, cepat-cepat maka di sini nyuruh masjid misalnya. Jangan sampai kita seperti itu. Jadi setinggi apapun pangkat kita, jabatan kita di dunia ini, itu semua hanya titipan. Titipan dari Allah. Sama juga dengan kehidupan. Kehidupan yang Allah berikan kepada kita ini, titipan juga sama. Dan ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Tadi kami katakan di awal, suami pemimpin dalam keluarganya, ibu juga pemimpin dalam keluarganya untuk memimpin anak-anak. Itu dalam lingkup keluarga, dalam lingkup besar dikit mungkin itu di RT, pemimpin bagi warganya, masyarakatnya. RW sama, kita juga sebagai pengurus masjid itu pemimpin untuk masjid itu. Dan ketika kita dikasih amanah menjadi seorang pemimpin, maka mari kita pergunakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Pergunakan ini dengan sebaik-baiknya. Mana apa yang kita bisa berikan kebaikan-kebaikan, kita berikan. Biarlah mungkin ada orang yang ngomong, tak yoyonya gawe dewean. Biar dikatakan orang hebat, biarlah. Karena orang yang lain diajak ngobrol, diajak komunikasi, dah kalah. Akhirnya sudah kita gawe dewean. Walaupun mungkin terkadang ada cemoohan biasa. Yang namanya melakukan sesuatu itu kan Bu, walaupun kata itu bagus, ada kadang celahnya. Yang pasti bismillah. Ketika memang itu baik dan untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan bersama, lakukan bismillah. Karena kita ada power di sini. Kita ada power. Apa yang kita bisa rubah itu demi kebaikan, kita rubah. Karena kita ada power pemimpin kita. Karena kan yang namanya mengajak uang merubah manusia itu kan, yang pertama kalau bisa bil qawi, dengan kekuatan. Kekuatan ini ada kalau kita ada power, ada jabatan. Tapi kalau kita dah kasih jabatan, mana nak merubah uang, mana nak ngajak uang masih bisa, dah bisa masih dengan apa? Dengan bilisan, omongan. Dia omongin, bayu kita ke musola, ke masjid,
Biasa ada ceramah mengajar terus diajak. Ya. Pakai lisan sudah diomongin diajak masih main itulah juga gagal datang. Makanya bahasa lain masih bisa satu lagi tahapan selanjutnya apa? Berdoa dengan doa. Sama dalam keluarga mungkin kita ada istri kita ini gawinya mungkin jalan-jalan baik. Laki pergi begawi pagi dia mulai belajar keluar keliling. Sudah tahu lakinya tadi. Diomongi masih main itulah. Dia marahi masih main itulah. Nak dikerasi sayang namanya bini kita. Iya, jangan. Masih main itulah. Ya sudah diomongi sudah, pakai kekuatan kita sudah. Akhirnya berdoa doa ya Allah, lembutkanlah hati istriku ya Allah sehingga dia bisa selalu taat kepadaku, menjalankan apa yang aku perintahkan dan apa yang aku sampaikan kepadanya yang baik untuk dirinya dan baik untuk keluargaku ya Allah. Berdoa sama Allah dengan doa. Sama juga ibu mungkin dengan lakinya, lakinya diajak sholat, susahnya, beranian, gitu. Kita nak marah tak mungkin dengan laki ya. Kita nak ngomong lah malah ngomongin tiap hari. Anak-anak kita contohnya saja gitu kan. Diajak sholat, ayo nak sholat nak, yo masih lagi tak bangun. Kita nak masih lagi tidur. Dia mengalih ayo sholat bangun, yo subuh, yo masih 4 jam lagi, masih main lagi. Sama saat ini dari awal kita tadi ngajak, ayo yang belum sholat subuh bangun subuh dulu. Dari awal tadi kita ngajak. Ayo kita keluar dari masjid masih belum bangun juga, nah ini yang bahaya. Itu ujian sama-sama. Jadi ajak dengan lisan kita. Kalau masih tidak galak itu ya sudah dengan doa. Doa dan dilembutkan hatinya sehingga insya Allah bisa selalu menjaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dengan kedudukan kita. Jadi teman-teman bertambahnya kedudukan. Jadi sekali lagi semua yang Allah titipkan kepada kita itu amanah buat kita dan kita yang harus mengaturnya. Jangan sampai karena pangkat kedudukan yang Allah titipkan kepada kita ini kita malah menjadi sombong, menjadi angkuh. Makanya kita nak hati-hati. Itu yang kedua. Ziyadatul mansib. Yang ketiga apa Bu? Ziyadatul ilm. Bertambahnya ilmu. Ini juga sama Pak. Mana usah bertambah ilmu kok jadi sombong? Iya. Hati-hati. Ini kan kadang maaf aduh ini kan. Misalnya ilmunya banyak dia sarjana kalau bahasa kita tuh. Yang Tiko tadi belum sarjana mulai kena sombong. Kau tuh baru sekolah tamat SMA sama aku ini sudah S1. Ya IN pula, tapi sholat masih tidak pernah, masih bolong-bolong juga kan? Iya, S1 ya IN tapi sholatnya masih bolong-bolong, mau punya sekolah Institut Agama Islam. Kalau yang masih SD, SMA dari sama, tapi ibadahnya bagus. Tapi sombong karena ilmunya dia merasa banyak ilmu yang kata dia. Akhirnya dia sombong, jangan sampai ini juga terjadi pada diri kita. Ini yang sama-sama kita waspadai. Kenapa? Karena syaitan sekali. Syaitan iblis la'natullah itu selalu mencari celah-celah kita, sehingga mencari kelemahan-kelemahan kita, sehingga kita ini yang tadinya lurus jalan kita selalu mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kipasan iblis tadi akhirnya kita menjadi bengkok sedikit. Bengkok, karena iblis pintar iblis ini. Jadi jangan diharap, jangan dikira istilahnya namanya seorang ustaz, seorang kiai itu jauh dari godaan iblis, sama baik. Iblis itu malah lebih tinggi. Makanya kalau kita dengar itu ada ustaz, ganggu muridnya misalnya. Ini itu tadi syaitan tadi kita dapatkan. Saat namanya manusia yang aku iman kita kan al-iman yazidu wa yanqus. Ini sudah baginda Rasul ngomong seperti ini. Ilmu itu kadang naik, kadang turun. Nah syaitan itu ngawasi kita, duduk depan kita itu menghadapi terus. Ditungguinnya, kapan lengan? Ibu ini boleh lagi jangan antum tenang begitu. Kamu tenang duduknya gitu kan, tapi masih ditungguinnya.
banyak cara. Bisa jadi kaki dikipas-kipas gitu kan. Syur matanya akhirnya. Nah, mulai itu, Kaki hidung yang tadinya mungkin mampet, agak dibuka dikit sama iblis tadi ini. Nyium-nyium, bawa aku nih, mau ibu ini. Nah, mulai itu ngomong macam-macam. Syaitan orang iblis. Yang tadinya mungkin duduknya tenang, mulai agak gelisah dikit, goyang kanan, goyang kiri. Belum kaget dikasih yang lain, akhirnya ngaji muak. Ngantuk. Ini iblis ada iblis. Mempengaruhi kita agar kita ini niat kita tadi yang tadinya selalu bagus dalam mencari ridha Allah dalam majelis-majelis ilmu seperti ini mulai kita menggoda. Makanya selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini dilindungi dari Allah dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan ya. Berlindung kepada Allah. Kita selalu berlindung kepada Allah. Makanya caranya agar kita tidak tergoda oleh iblis satu syarat, dekatkan diri kita kepada Allah. Karena Allah sendiri yang ngomong sama iblis saat iblis dikeluarkan dari surganya. Ketika dia ngomong sama Allah, ya Allah boleh kau keluarkan aku dari surga ini, tapi tangguhkan aku dulu, jangan masukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena aku nanggoda umatnya Nabi Adam agar kaki aku ada kawan neraka. Apa jawaban Allah? Silakan. Dan perlu kau ketahui wahai iblis, engkau tidak akan bisa menggoda umatnya Nabi Adam yang dia selalu dekat kepadaku. Ini Allah yang ngomong. Jadi kalau kita tidak ingin tergoda oleh iblis, la'natullah, syaitan, maka dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa cara kita dekat kepada Allah? Ya tentunya menjalankan perintah Allah dengan salat kita. Selain salat amaliyah kita, afaliyah kita, perbuatan, kita pun jangan lupa selalu zikrullah. Dengan lisan kita, zikir dengan lisan kita. Karena kan kalau sholat ini kan ada waktunya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ada waktu-waktunya. Nah di antara waktu itu syaitan mulai menebar cara agar kita tadi mulai melenceng. Di sini kita alhamdulillah, insya Allah bagus sekali. Keluar dari sini, balik dari sini, macam-macam. Ada yang ngomong, Ustaz itu lamunnya subuh, ceramah lamunnya, soalnya boleh tadi nungguin kopi tadi, nasi tadi, itu macam-macam. Siapa? Itu tadi iblis. Yang tadinya bangun jalan di luar sudah mulai. Makanya kita nak jago kita benar. Kita yang namanya ilmu tadi, yang namanya menuntut ilmu ini tadi, perlu. Harus kita cari yang ilmu tadi. Namanya majelis-majelis ilmu seperti ini, yuk mari kita sama-sama hadiri. Kalau kita ada waktu, ada kesempatan, bismillah datang. Yang namanya ilmu itu kan tidak cuma dapat di bangku sekolah baru. Di pengajian-pengajian, majelis-majelis seperti ini sama juga menuntut ilmu. Karena subhanallah, baginda Rasulullah SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini janji bagi orang-orang yang mau menuntut ilmu, mau belajar. Belajar apa baik? Kalau belajar ngaji itu betul sama. Kalau ibu-ibu ini kan sekarang alhamdulillah pengajiannya banyak di mana-mana, ada ibu-ibu pengajian. Nah kita yang bapak-bapak ini tidak ada yang masih berat. Bapak-bapak yang masih berat. Tidak di mana-mana, tidak di sini, tidak tempat kami Pak. Namanya pengajian bapak-bapak itu berat. Kadang berjalannya cuma sekali, 2 kali pertemuan dari libur. Tapi bismillah, harus kita terus jaga. Kalaupun mungkin kita tidak bisa sama-sama ngaji di masjid, ya di rumah tetap harus belajar. Terutama belajar membaca Al-Quran. Belajar membaca Al-Quran. Kenapa? Karena semua tentang diri kita, kehidupan kita dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan semuanya ada dalam Al-Quran. Bagaimana Aisyah ditanya oleh sahabat, bagaimana akhlak Rasulullah? Karena qulubuhul Quran. Akhlaknya baginda Rasulullah itu ialah Al-Quran. Jadi Rasul itu kan dikenal dengan Al-Quran berjalan. Maka oleh karena itu kalau kita pengen kita ini mencontoh baginda Rasulullah SAW, dan memang harus kita contoh baginda Rasulullah.
Karena beliau itu tadi sosok manusia pilihan yang Allah turunkan untuk kita. Yang subhanallah akhlaknya akhlak mulia, bagus akhlaknya, bagus sifat-sifatnya dengan dari kecil sudah terkenal alamin. Rasulullah mempunyai sifat sidik, amanah, fatonah, tablignya, subhanallah. Dikasih dan ini harus kita jadikan contoh buat kita sama-sama. Contoh. Jangan sampai tadi kami katakan di awal, karena kita banyak ilmu, merasa banyak ilmu, bukan banyak ilmu, merasa banyak ilmu. Kalau mungkin banyak ilmu itu apa? Malah lebih qanaah. Bak sama dengan padi, kalau istilah perumpamaan. Padi itu kan semakin banyak isinya, dia tak kalah di ujung. Dia banyak untuk ke bawah. Semakin banyak isinya. Nah itu juga dengan ilmu, semakin banyak ilmu kita, itu bukan kita menjadi orang sombong, bukan. Uangnya jadi semakin bagus. Ustaz, mana uang itu yang ngomong S1 tadi kok dia sombong? Berarti ilmunya belum banyak, sedikit ilmunya. Baru sedikit ilmunya. Karena kalau uang yang sudah banyak ilmunya, banyak berguru, baik itu di sekolahnya mungkin atau mungkin di majelis-majelis seperti ini banyak ilmu, insya Allah uang ini tidak mungkin menjadi uang yang sombong. Dia akan menjadi orang-orang yang insya Allah lebih qanaah, lebih tenang. Kalau uang yang banyak ilmunya, sama dengan ngomong kayu yang katakan ya, uang kayu itu kalau memang uang kayu benar-benar yang kayu dalam arti dari awal usahanya bagus, dari usahanya dia tidak mungkin sombong. Dia malah akan merasa lebih banyak berbagi. Karena apa? Karena merasa dia juga waktu awal merintis kegiatan dia, usaha dia juga susah, jadi bisa merasa. Sama dengan jabatan kita nih, kalau uang semakin tinggi jabatan itu biasanya dia malah menjadi uang yang lebih qanaah. Yang tidak sombong itu uang yang jabatannya tanggung, jabatannya masih tanggung, dia tidak sombong. Pamer, kalau uang yang tinggi, insya Allah. Jadi Bapak Ibu hadirin insya Allah sama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang ketiga. Jadi di awal tadi Bu, apa penyebab kesombongan itu? Pertama ziyadatul mal, yang kedua ziyadatul mansib, bertambahnya ilmu, bertambahnya harta, ziyadatul mal, yang kedua ziyadatul mansib, bertambahnya kedudukan, yang ketiga ziyadatul ilm, bertambahnya ilmu, dan yang ketiga yang keempat ziyadatut ta'ah, bertambahnya ketaatan. Ini juga hati-hati. Jangan dikira maaf kita yang ibadahnya bagus, rajin, tidak digoda oleh iblis, sama baik. Iblis ini subhanallah, alhamdulillah. Kita yang taat ini kalau kita tidak jago, yang tadi kita ibadahnya bagus, mungkin mulai dimisiki oleh iblis dengan cara lain. Hati kita dimainkan. Yang kita kau ni bolehlah subuh-subuh, walaupun asapnya banyak kau masih ke masjid, dia sebelah kau. Anu hari biasa lagi dah apa lagi main. Mulai ada rasa dalam diri kita apa? Sombong. Itu syaitan Bu. Jadi kalau orang sudah terbersih yang model seperti ini, cepat-cepat kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak istighfar. Karena ini apa? Ini sudah mulai bisikan iblis ini menggoda diri kita. Yuwas bisuki membisikkan dalam diri kita. Nah tadi kita bagus tadi doa mulai dibisikkan dengan cara lain sehingga ada rasa ujub dalam diri kita. Kepengen dipuji oleh orang lain. Mulai dari itu ketika mulut kita jangan mulai dah ngomongin orang kau tidak pernah orang yang kau masuk neraka. Mudah ngomong, mudah ngecap uang, mudah ngomongkan uang jelek, mudah ngatain uang. Nah ini yang hati-hati. Biasanya uang-uang maaf yang sudah insya Allah kita ini semoga kita istiqomah selalu dengan ketaatan, selalu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tapi mau tidak mau kita juga tetap harus hati-hati. Karena yang seperti ini pasti ada pada diri kita, rasa-rasa seperti ini pasti kita merasakan ini. Kenapa ketika dikatakan inilah syaitan tadi, syaitan iblis lah itu. Jangan menggoda kita dari agar niat kita yang tadinya bagus menjadi rusak. Na'udzubillah, walaupun kita ibadahnya bagus, tapi kalau kita nyakiti hati uang, dan uang yang kita sakit ini
itu tidak ridho, habis baik ibadah kita. Ya. Ibadah yang kita lakukan tidak ada nilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, rugi. Maka oleh karena itu kita nak sama-sama hati-hatinya dijaga dari apa yang Allah titipkan kepada kita. Apa baik dari pada yang empat itu tadi. Nah, kita jaga benar-benar. Selain kita insya Allah istiqomah untuk kita bisa selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga ibadah kita, dan yang terpenting lagi juga dari itu, selain kita mengandalkan ibadah kita, amalan-amalan soleh kita, ilmu kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, jangan lupa kita juga harus mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga penting buat kita, mengharapkan syafaat agar kita ini cepat urusannya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya kita harus dulu dikenal oleh baginda Rasulullah. Dikenal dulu. Karena zamannya kita sama zamannya baginda Nabi kan jauh. Tak ketemu kita. Secara logika kita tak mungkin Nabi kenal sama kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan kepada kita agar kita yang dikenal oleh baginda Rasulullah. Jalannya apa? Bersolat, sholawat kepada Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawat kepada Nabi. Kalau kita selalu rajin bersolawat kepada Nabi, maka insya Allah walaupun kita zamannya beda dengan Nabi, maka insya Allah Nabi akan kenal kepada kita. Kenapa? Karena solawat kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, menutup subuh kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat aku 30 aja Bu ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam
jadilah satu sini insyaallah. Kita sambung lagi sekali lagi al-fakir, mohon maaf jadi kalau ada kekeliruan dalam kata-kata kepada Allah kami mohon ampun. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama bermunajat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majelis ilmu kita ini akan menjadi majelis yang membawa keberkahan buat kita semua insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan dengan shalawat kita tadi insyaallah kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nasallallahu alazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alayna wa ala walidayna wa an na'mala salihan tarda wa adkhilna fi ibadika as-salihin. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal afiyah wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Palestin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bapak-bapak, ibu-ibu serta jamaah sholat subuh Masjidul Iman rahimakumullah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhirlah rangkaian acara subuh kita pada pagi hari ini. Sebagai informasi, pada minggu yang akan datang 22 Oktober 2023 kembali kita akan mengadakan tausiah subuh dengan penceramah yang terhormat Ustaz Zulkarnain dari Mesir Kota Palembang. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan melapaskan